Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya kita teman-teman di kursus kilat. Kali ini saya akan sedikit memberikan tips khususnya untuk teman-teman kita yang masih pemula ya. Di sini sudah ada di depan saya. Ini adalah konektor cas punya apa ya? Redmi 5A ya teman-teman. Ini konektornya akan saya ganti, dan di video sebelumnya itu saya sempat mengerjakan Redmi 5A yang kerusakannya itu kalau dicas baterainya tidak nambah ya, malah berkurang, dan ternyata penyebabnya itu adalah konektor cas yang sudah korosi ya, dan mungkin sebelumnya pernah kena air juga, jadi dia menimbulkan korosi. Di sini saya akan melakukan pencopotan konektor casnya dulu ya teman-teman. Di sini saya menggunakan blower, dan seperti teman-teman lihat di sini saya selalu menggunakan jepitan PCB ya untuk melakukan pencopotan atau pemasangan konektor cas supaya papan PCB-nya tidak bergerak kemana-mana ya, dan pemasangannya juga nanti pasti lebih gampang ya. Dan setelah saya melakukan pencopotan, di sini saya melakukan pembersihan timah lamanya ya teman-teman, dengan menggunakan Goodwick atau apa ya, kayak semacam kabel serabut gitu ya teman-teman. Di sini saya olesi dulu sedikit dengan plug supaya lebih gampang melepasnya. Ini gunanya untuk mempermudah kita memasang konektor cas baru ya teman-teman, karena ini lubangnya pasti terbuka ya kalau kita lakukan pembersihan seperti ini. Di sini timah lamanya saya bersihkan semua, dan di sini bisa lihat teman-teman lihat ya, untuk lubang kaki cas itu pasti terbuka dan kita nanti lebih gampang untuk memasangnya kembali. Dan setelah itu di sini di bagian konektor jalur kaki cas saya berikan sedikit timah baru ya, atau timah cair. Ini gunanya untuk supaya nanti dalam kita menyolder itu lebih gampang meleleh ya, dibanding kalau kita tidak bersihkan kan biasanya timahnya lebih keras ya kalau masih timah bawaan. Di sini saya ganti dengan timah baru supaya lebih memudahkan saya nanti untuk menyoldernya. Di sini setelah saya merapikan timahnya, saya lanjut lagi ke pemasangan konektor casnya ya teman-teman. Di sini ada konektor baru, ini konektor universal. Ini sebenarnya bukan punyanya Redmi 5A ya teman-teman, tapi ini kalau tidak salah ini punyanya Redmi S2 ya kalau tidak salah. Di sini saya sedikit mengalami kendala ya teman-teman, karena di kaki kiri kanannya itu sudah masuk di lubang, cuman ternyata konektor cas ini memiliki kaki belakang lagi ya teman-teman. Ternyata ada dua di situ kaki belakangnya, dan sekarang saya coba lakukan dulu untuk pemotongan kaki belakangnya itu supaya tidak mengganjal, dan tentunya nanti akan rapat ya seperti yang kita inginkan. Dan setelah saya melakukan pemotongan, di sini saya coba pasang kembali, dan di sini teman-teman bisa lihat ya, kaki-kakinya itu sangat betul-betul presisi ya teman-teman. Dan sekarang kita beralih ke tahap berikutnya, yaitu melakukan penyolderan. Dan di sini teman-teman bisa perhatikan ya, saya akan melakukan penyolderan itu. Yang pertama saya solder itu adalah bagian jalur USB ya teman-teman. Ini kenapa saya solder bagian sini yang pertama, karena ini untuk menghindari supaya kaki USB ini tidak bergerak kemana-mana ya teman-teman. Karena biasanya kalau kita menyoldernya dari kaki kanan dan kiri itu biasanya bergeser ya pada saat kita melakukan penyolderan di bagian kaki USB nya ini. Jadi di sini saya lakukan penyolderan dulu di bagian situ. Kemudian setelah kita pastikan semuanya sudah disolder dengan baik ya teman-teman. Dan ini yang saya maksud trik untuk menghindari timah masuk ke dalam konektor USB ya teman-teman. Karena mungkin teman-teman juga pernah ngalamin hal seperti ini. Pada saat kita melakukan penyolderan,
timah itu akan masuk di lubang konektor situ ya teman-teman, dan itu menyumbat, dan akhirnya pada saat kita sudah selesai melakukan pemasangan konektor cas, USB-nya malah nggak bisa masuk ya teman-teman. Jadi di sini saya lakukan pemasangan ini sebenarnya USB yang sudah tidak terpakai lagi ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga pasti punya lah. Atau kalau misalnya teman-teman tidak punya seperti itu, teman-teman pakai USB cas juga tidak apa-apa, tapi sedikit agak merepotkan mungkinnya karena pakai kabel yang panjang ya. Di sini kebetulan saya punya yang sudah tidak terpakai. Nah itu dia, jadi di saat kita melakukan penyolderan seperti ini, mungkin sebagian teman-teman pemula itu mungkin masih cara penyolderannya bisa saja masih belepotan ya teman-teman, dan mungkin saja itu bisa masuk di sela-sela USB ini dan itu bisa menyumbat. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman videonya. Setelah kita melakukan penyolderan di kaki kiri dan kanan yang tadi teman-teman, di sini kita melakukan lagi penyolderan di bagian sambungan konektor ini ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat ya. Di situ kenapa saya lakukan penyolderan itu untuk mencegah terjadinya kelonggaran pada konektor cas ini ya teman-teman, karena kualitas konektor cas yang bawaan sama yang kita beli itu beda ya teman-teman. Di sini besinya sedikit agak lembek ya, jadi gampang menganga sambungannya di situ. Oke, di sini tahap pemasangan sudah selesai ya teman-teman, dan hasilnya sangat rapi ya. Cuman di sini kamera saya agak ngeblur jadi mungkin kurang jelas ya teman-teman. Tapi yang aslinya ini sangat rapi ya. Dan kalau sudah seperti ini, saatnya kita tinggal melakukan pembersihan dengan membersihkan bekas-bekas plugnya menggunakan thinner atau semacamnya, sambil kita sikat-sikat di sini. Oke teman-teman, sepertinya sampai di sini aja dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk teman-teman kita yang masih pemula ya. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.